Oke, ini adalah tanggal 28 Januari 2025. Di sini aku akan menyampaikan beberapa insight yang aku dapatkan pada hari ini. Mungkin aku agak banyak mengkonsumsi konten akhirnya, beberapa konten tadi ya. Jadi mungkin berantakan bahasanya, tata bahasanya nggak jelas. Ya tapi ini adalah konten yang pertama ya. Sebenarnya banyak sih aku udah ngomong, cuma mungkin ini akan ku lebih seriusin. Ya hitungannya ini konten yang pertama untuk menyampaikan insight. Jadi untuk pagi tadi ya aku dengerin insight tentang program makan gratis. Jadi untuk pendahulunya adalah setiap setiap program di pemerintahan, terutama program baru dari presiden yang terpilih, baik itu Jokowi, Prabowo ataupun apapun, itu punya programnya yang bisa dibilang bagus, namun dibilang baru. Jadi dari program itu banyak cenderung kecacatan, banyak yang perlu banyak evaluasi dari program baru tersebut. Kita ambil contoh program makan gratis yang dibuat oleh presiden baru kita Pak Prabowo. Di situ banyak banget uh, ketidak bukan ketidakbecus sih maksudnya, banyak banget kekurangan di program itu. Ada yang mengeluhkan makanannya kurang enak, ada yang mengeluhkan keracunan, ada yang makanannya telat. Banyak faktor yang mempengaruhi kekurangan dalam program itu. Yang pertama, program itu cenderung baru dibuat. Tentunya program yang baru dibuat ketika langsung dipraktekkan itu kemungkinan masih banyak kesalahan, karena seperti orang pada umumnya gitu, ketika mau mencoba hal baru pasti mereka salah dulu gitu. Dari kesalahan itu mereka perbaiki dan evaluasi gitu. Ya sama kayak program makan gratis ini, banyak kecacatan yang terjadi di lapangan. Sampai ada yang keracunan itu mungkin dari pihak vendornya harus lebih memperhatikan makanannya, harus meningkatkan kualitas dari makanannya, harus memperhitungkan distribusi makanannya, karena menjaga makanan tetap berkualitas ketika sampai di anak-anak itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Makanya itu ada kejadian keracunan. Jadi di kasus ini tuh ada polemik yang terjadi gitu antara konten kreator besar, contohnya Deddy Corbuzier, yang membela tentang program ini. Jadi program ini kan banyak dikeluhkan oleh masyarakat, kayak makanannya kurang enak, ada yang keracunan, ada yang apa. Tapi respon Deddy ini seolah-olah bukan untuk mengevaluasi hal tersebut, tapi istilahnya kayak mewajarkan atau jadi orang yang harus menerima makanan itu setidaknya bersyukur gitu, walaupun walaupun makanannya kurang mungkin atau kurang enak atau apapun, setidaknya bersyukur udah diberikan makanan gratis. Tapi pada dasarnya kan program makanan gratis ini kan juga menguras anggaran kita sebagai rakyat gitu. Kita juga membayar pajak kan. Dari pajak itu juga terakhirlah program-program, contohnya ya program makanan gratis. Jadi masyarakat tuh berhak untuk melakukan koreksi di situ gitu. Namun kalau Deddy Corbuzier tuh malah eh, mengkritik orang-orang yang sudah benar untuk mengevaluasi dari makanan gratis, makanan bergizi itu. Namun ya di situ timbul pro kontranya. Terus aku juga mengutip dari beberapa konten kreator yang bilang kayak program makan gratis itu
dinilai masih ada beberapa yang kurang, juga ada beberapa yang dibilang sudah memadai gitu, sudah bagus gitu. Jadi nggak sepenuhnya di setiap wilayah tuh bagus gitu, pasti ada kekurangan dan ada juga di wilayah yang udah bisa dibilang bagus gitu programnya, terjalan dengan baik. Nah, karena ini adalah program unggulan dari Pak Prabowo, tentunya pasti akan jadi sorotan gitu, pasti akan jadi eh, spotlight dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat tuh lihat gitu program ini gimana gitu. Jadi wajar lah karena kan itu program unggulannya Pak Prabowo. Jika Pak Anies mungkin aku kurang tahu ya program unggulan Pak Anies mungkin di bagian pendidikan ya. Program Pak Ganjar internet gratis, program Pak Prabowo makanan gratis. Jadi ini program unggulan yang ya sedikit aja ada kesalahan pasti akan jadi sorotan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau di komentar ya jangan punya program. Apalagi ini program unggulan ya. Jadi pastinya banyak masyarakat yang mengkritik. Harusnya dari kritik itu banyak kita mengevaluasinya. Bukan bukan malah membela dari kesalahannya gitu. Um, Terus beberapa insight yang ku dapat selain dari program makan gratis adalah mungkin tentang politik ya. Yang ku dapat, yang ku denger ya, ini aku nggak terlalu mungkin tadi juga sambil mengerjakan sesuatu, jadi aku nggak terlalu mendengarkan insight-nya sih sebenarnya, mendengarkan informasi yang tadi ku konsumsi, yaitu tentang Kejaksaan Agung, polemik yang terjadi di Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena beberapa kasus sebelumnya seperti kasus apa ya? Ponki, Ponikai, apa sih? Ya pokoknya ada salah satu koruptor ya yang seharusnya dihukum itu 10 tahun, namun di Kejaksaan Agung hukumannya dikurangi sebagai 4 tahun. Diduga ada sogok suap menyuap di situ. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Kejaksaan Agung ini memiliki sebuah eh, apa ya sih bisa kebijakan yang menguatkan dirinya gitu. Contohnya ketika Kejaksaan Agung melakukan kesalahan itu melakukan tindak kesalahan mungkin tindakan korupsi atau ketindakan yang melanggar hukum harus di undang-undang ya harus tertera ketika melakukan pemeriksaan terhadap Kejaksaan Agung harus melalui izin dari Kejaksaan Agung itu sendiri. Nah, itu kan menurutku sesuatu peraturan yang cacat ya. Ketika Kejaksaan Agung misalnya melakukan tindakan yang melanggar hukum, kalau dia ingin menghindar dari hukum, dia tinggal tidak setuju akan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh organisasi lain mungkin ya. Jadi itu membuat Kejaksaan Agung imun terhadap sebuah kejahatan mungkin saja dengan terjadinya kasus penyuapan itu juga termasuk pelanggaran hukum ya. Jadi bisa dibilang Kejaksaan Agung nih punya kekuatan hukum yang sangat kuat gitu kalau peraturan ini masih diterapkan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi sulit sih kalau udah ngomongin politik ya. Mungkin dari videonya Bang Ferry Irwandi itu agar masyarakat tahu aja gitu loh. Ternyata ada organisasi yang bisa saja menjadi kebal hukum di Indonesia gitu. Jadi
untuk aku yang menjadi pendengar mungkin bisa tergerak untuk menyuarakan suara kita agar peraturan yang setidaknya merugikan negara, setidaknya membuat ada celah hukum di situ, seharusnya bisa ditindaklanjut oleh kita sebagai masyarakat ya. Oke, untuk insight berikutnya adalah ini berkaitan dengan agama ya. Aku bingung mulai dari mana karena aku mengambil referensi ini dari Guru Gembul. Lalu beberapa YouTuber lainnya sih, konten kreator lainnya yang ngebahas tentang ini juga. Tentang agama yang pertama adalah perkara Habib-Habiban, Gus-Gusan atau orang yang dianggap ahli agama gitu. Kenapa perkara ini ramai? Karena orang yang sudah mempunyai gelar Habib, Gus, anak Ustadz atau sejenisnya gitu tuh punya hak yang istimewa gitu, punya eh hal-hal yang gimana bisa dibilang? Aku bingung mau ngomong. Ya begitulah. Gue bukannya takut untuk menyampaikan, cuman takut salah ngomong aja. Mungkin ada beberapa yang menyimpang dari ajaran agama itu sendiri gitu. Salah satu contohnya seperti sholawat dengan joget-joget, lalu uh, orang bilang tuh beradab terhadap gurunya tuh sesuatu yang sangat berlebihan gitu. Contohnya mencium tangan seorang guru yang harus dihirup, cium dadanya, dan ketika berjalan tidak boleh membelakangi. Nah, menurutku tuh, aduh. Padahal di ajaran Islam sendiri tidak ada yang mengajarkan seperti itu gitu. Terus apalagi perkara yang lagi ramai, masalah Habib yang yang ada orang yang mengira ada Habib yang memiliki gangguan jiwa atau ODGJ, namun memiliki pengikut yang lumayan banyak juga. Habib-habib yang ODGJ ini bertingkah seperti orang gila, namun pengikutnya selalu saja menafsirkan omongan dia atau hal-hal yang dia lakukan tuh sebagai simbol dari saking dekatnya dengan Tuhan gitu, sehingga kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa mengomentarinya gitu. Kalau orang lain melihatnya mungkin itu adalah perilaku ada gaji orang gila gitu, tapi pengikutnya melihat itu bagian dari kedekatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menurutku hal yang kemunduran dalam berpikir yang sangat signifikan gitu. Aduh, nggak habis pikir sih aku dengan agamaku sendiri yang kayak seperti itu. Terus di bagian agama juga ada namanya pondok pesantren. Pondok pesantren itu adalah gudang dan ladangnya kemaksiatan yang terjadi di pondok pesantren. Ini koreksi ya kalau salah, sekitar 70% tindakan kekerasan seksual, gay, apa sih kalau sebutan gay ya, seksual, kelainan seksual ya mungkin gitu, itu terjadi di pesantren gitu. Gak banyak kan berita tentang pesantren itu
yang melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya, banyak kan, sebanyak 70% itu. Jadi ketika anak-anak Anda disekolahkan, perbandingannya ketika SMA atau sekolah formal atau pesantren gitu, perbandingannya kalau mungkin terjadi pelecehan atau tindakan hal-hal yang melanggar norma. Kalau di SMA itu cuman mungkinan cuma hanya 1 kali lipat. Gimana sih bilang? Intinya ketika Anda menyekolahkan anak-anak ke pesantren itu tindakan yang akan terjadi kepada anak Anda, yang terutama tindakan melanggar norma itu akan terjadi 3 kali lipat resiko kemungkinan terjadinya. 3 kali lipat, bro. Jadi menurutku ini bukan jadi rahasia umum ya, kalau pondok pesantren itu sarangnya orang-orang yang melahirkan produk-produk. Aku sulit untuk bicara seperti itu. Apalagi ya, pondok pesantren juga kadang melahirkan pemikiran logika mistika gitu. Jadi ketika ada pondok pesantren yang melakukan kesalahan, tidak boleh dikritik gitu. Mereka selalu bilang kayak, ini tuh aib ketika kamu mengkritik sebuah pesantren, kamu bisa masuk neraka, bla 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 bla. Padahal kalau misalnya tidak ada kritik, gimana pondok pesantren itu bisa maju gitu dengan perkembangan yang sudah semasif ini gitu di dunia gitu. Jadi ada kemunduran di pondok pesantren yang menurutku sangat sangat, aku jadi seorang muslim tuh kayak malu bisa dibilang dengan banyaknya kasus seperti itu gitu. Apalagi ya yang saya dapat ya. Mungkin kesalahan-kesalahan yang bisa aku sebutin. Yang pertama, banyak di bagian agama ya, banyak ajaran-ajaran baru yang bisa dibilang bid'ah ya. Yang kedua, terus karena di pesantren itu guru dianggap mulia, atau dia nggak di pesantren deh, di seluruh di seluruh kebudayaan Indonesia tuh menganggap guru adalah hal orang yang paling mulia gitu, mau itu di pesantren ataupun di mana. Cuman kejahatan yang terbesar terjadi itu di pesantren gitu, guru-guru yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pelanggaran norma terhadap peserta didiknya gitu di dunia pendidikan. Yaitu mungkin salah satu faktor kenapa pelecehan bisa terjadi di dunia pendidikan, karena guru itu dianggap sakral dan punya jabatan yang tinggi. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak boleh membantah perkataan guru mungkin aja, meskipun guru itu salah gitu kadang kan. Nah itu terus termasuk kemunduran. Lalu pesantren itu juga menghasilkan logika mistika, yang dibilang bahwa logika mistika ini adalah sesuatu pemikiran yang menghancurkan pemikiran dasar dari manusia ini. Cuman aku lupa sebutannya apa ya. Ya contoh dalam penerapannya ketika
Mungkin kamu punya usaha bakso, kemudian tetanggamu juga punya usaha bakso. Ketika tetanggamu lebih laris dari daganganmu, biasanya pemikiran yang orang yang memiliki logika mistika ini eh, menilai dirinya dagangan bakso dia nggak laris karena ada guna-guna, karena ada orang yang nggak suka mengirimkan hal-hal yang klinik, bisa dibilang kayak santet atau apapun itu, sehingga baksonya sepi. Padahal jika kita membuang dari logika mistika, kita akan memiliki pemahaman dasar yang mungkin saja itu bahkan bisa merubah eh, permasalahan yang terjadi gitu. Kayak misalnya ketika kamu merasa dagangan kurang laku, mungkin saja baksonya kurang enak, pelayanannya kurang ramah, tempatnya kurang bersih, atau hal-hal apapun gitu ya. Nah, ketika orang dengan pemikiran logika mistika ini sulit gitu. Ah, lalu apalagi yang gue dapat ya? Untuk insight hari ini, ya itu aja mungkin ya. Sampai nanti di insight selanjutnya. Konten ini dibuat untuk melatih skill berbicara aku, skill apa yang aku dengar dan aku tangkap dan aku proyeksikan di kepalaku dan ungkapkan di sini. Mungkin bahasanya agak jelek ya, cuman aku akan latih, akan menjadi sesuatu yang enak didengar dengan orang-orang. Ya intinya aku masih belajar. Sorry kalau ada salah penyampaian. Maaf karena ini masih belajar. Ya aku pengen jadi public speaker yang andal dalam berbicara. Terima kasih.